Apa sih dialog itu? Dialog adalah percakapan antara dua orang atau lebih yang biasanya ada di sandiwara, teater, dan juga karya tulis. Nah, dialog juga ada bermacam-macam sesuai fungsinya. Ada dialog batin, dialog horizontal, dialog interaktif, dialog pemancing, dialog pribadi, dialog vertikal, dan juga dialog wisata. Apa sih bedanya debat dan dialog? Orang yang berdebat adalah orang yang mempertahankan sebisa mungkin kebenaran berada pada pihak dirinya, bahkan terkadang menutup mata terhadap pihak lain. Berbeda dengan dialog. Dialog ini orang-orang yang dalam rangka mencari kebenaran. Nah, mereka ini sudah membawa kebenaran, tapi mereka ini hendak bertukar kebenaran agar kebenarannya ini tidak hanya menjadi kebenaran sendiri, tetapi kebenaran bersama. Kalau dalam konteks agama, dialog ini seperti apa? Iya kan, selanjutnya. Karena kita dalam pembelajaran pendidikan agama dan juga etika sosial. Oke, gini nih konteksnya. Nah, dialog agama merupakan sebuah solusi bagi timbulnya klaim-klaim kebenaran dari para penganut agama yang berbeda di masyarakat. Dalam dialog agama, yang dicari bukanlah soal siapa yang benar dan siapa yang salah. Dialog agama ini mengajarkan kita, para penganut agama, mampu menghargai pendapat berbeda, mampu melakukan kompromi dalam menghadapi persoalan kemanusiaan dan kemasyarakatan. Nah, dialog agama menempatkan umat beragama tidak berada dalam posisi menilai yang lain, akan tetapi berusaha memahami yang lain. Nah, lanjutnya adalah dasar dalam dialog itu. Nah, apa saja ya? Nah, dasar dalam sebuah dialog adalah keinginan atau kehendak yang baik untuk mencari kebenaran dengan mendengarkan dari semua pihak. Jadi, tidak ada lagi kita karena dia itu teman kita atau misalnya dia itu saudara kita, kita hanya mendengarkan pendapat dia dan pendapat orang lain tidak didengarkan. Itu semuanya salah ya kalau dalam dialog. Nah, dalam dialog sendiri, kita diharapkan lebih bersikap terbuka, tidak berprasangka buruk, dan tidak memihak satu orang pun atau pihak manapun. Itulah dasar dalam dialog itu sendiri. Begitu. Saya Lisa Lestari. Di sini saya akan berbicara mengenai syarat-syarat dialog. Dialog agama seperti apakah yang perlu dikembangkan? Dialog agama yang semua pihak harus jujur dan berani mengungkapkan fakta-fakta perbedaan dengan sikap hormat dan saling menghargai. Dialog agama bukan sekedar face to face, seperti dalam seminar, diskusi, simposium, workshop. Dialog adalah proses komunikasi yang terus-menerus untuk memahami pemikiran, ajaran, tradisi, budaya, sistem kepercayaan, dan filosofi hidup komunitas keagamaan. Dialog agama akan efektif manakala masing-masing partisipan memiliki niat tulus dan komitmen kuat untuk mempelajari dan memahami argumen dan perspektif pemikiran keagamaan kelompok. Dialog berangkat dari komitmen yang tulus masing-masing individu atau kelompok keagamaan untuk menyelesaikan perbedaan dan konflik dengan kepala dingin, meskipun hati begitu mendidih. Dialog agama harus berakhir dengan aksi konkret melawan semua musuh-musuh agama.
Dialog agama bukan hanya sebatas pada perkataan, melainkan perbuatan nyata dalam wujud aksi-aksi kemanusiaan. Misalnya, berbagai kelompok agama berkolaborasi dan bekerja sama untuk melawan musuh-musuh agama. Dialog agama adalah sebuah proses transformasi. Dialog agama harus mampu mentransformasikan atau mengubah para pengikut agama yang semula sangat keras, fanatik, menjadi lunak, terbuka. Dialog harus mampu mengubah mereka yang semula saling membenci, mencurigai, memusuhi, dan antipati menjadi saling menghargai, mencintai, dan empati satu sama lain. Dengan dialog diharapkan mereka sadar bahwa jalan kekerasan dan watak konservatisme yang mereka tempuh hanyalah membuahkan sikap permusuhan, malapetaka, dan bencana kemanusiaan belaka. Ada 4 syarat-syarat berdialog. Pertama, keterbukaan. 2, dialog harus didasarkan pada kebebasan inklusif. Keempat, usaha mengembangkan dialog yang sejati harus memperhatikan keanekaragaman yang sah, mengusahakan sikap saling menghargai, menghormati, dan membiarkan perbedaan itu. Yang pertama, hambatan dan kesulitan dialog. Hambatan dan kesulitan dialog umumnya menyangkut tentang faktor-faktor manusiawi, antara lain tidak cukup memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang agama-agama lain secara benar dan seimbang akan menyebabkan kurangnya penghargaan, dan akan mudah memunculkan sikap-sikap yang berlebih. Perbedaan kebudayaan karena tingkat pendidikan yang tidak setara dan masalah bahasa bisa menjadi sangat peka bagi kelompok-kelompok tertentu. Yang kedua, faktor sosial, politik, dan beban-beban yang meninggalkan trauma akibat terjadinya suatu konflik dalam sejarah. Pemahaman seseorang yang salah mengenai beberapa istilah yang biasanya muncul dalam dialog. Merasa dirinya lah yang paling sempurna sehingga bisa memunculkan sikap-sikap defensif dan agresif. Kurang yakin terhadap nilai-nilai dialog antar agama. Sejumlah orang menganggap sebagai tugas khusus para ahli. Kecenderungan mengungkapkan keyakinan atau gagasan sendiri. Dialog juga mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama, merubah dan menumbuhkan rasa persepsi yang benar tentang kenyataan dan bertindak tepat sesuai dengannya. Dialog antar agama juga harus merupakan dialog dalam komunitas dan dialog dengan komunitas yang lain. Setiap partisipan dalam dialog harus memiliki kejujuran dan ketulusan sepenuhnya. Sikap Gereja Katolik ingin mengadakan dialog dengan semua golongan, baik yang beriman Kristen, bahkan dengan mereka yang tidak berketuhanan. Sekretariat Kepausan untuk agama-agama bukan Kristen menegaskan bahwa orang yang berakar dalam iman sendiri dapat berbagi pengalaman mereka dalam doa dan semedi, dalam iman dan perbuatan sebagai bentuk serta jalan mencari yang mutlak. Namun demikian, tak henti-hentinya juga gereja mewartakan dan wajib mewartakan Kristus, yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan. Dalam dialah manusia mendapatkan hidup keagamaan yang sempurna, dan dialah Tuhan yang mendamaikan segala-segala dengan dirinya. Oleh sebab itu, gereja juga mengajak putra-putrinya agar dengan bijaksana dan penuh kasih ikut berdialog dan bekerja sama dengan menganut agama lain, sambil memberikan kesaksian tentang iman dan kehidupan Kristiani. Mereka mengakui, memelihara, dan
memajukan hal-hal yang baik di bidang rohani dan moral, seperti pula nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada agama-agama ini. Bentuk-bentuk dialog yang dapat dikembangkan. Ada berbagai bentuk dialog antar umat beragama yang dapat dikembangkan, antara lain dialog kehidupan. Dialog ini diperuntukkan bagi semua orang dan merupakan level dialog yang paling mendasar dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat yang keluar. Dialog kehidupan ini sangat dibutuhkan aneka pengalaman, entah suka maupun duka, gembira maupun sedih, dialami bersama. Dalam tingkatan dialog ini, manusia bekerja sama, dan setiap orang memperkarya dirinya dengan pengantar mengamati dialog. Kehidupan memang sudah terlaksana dalam masyarakat Indonesia, seperti silaturahmi pada hari raya, kerja bakti, membersihkan lingkungan, dan sebagainya. B. Dialog karya. Yang dimaksud dengan dialog karya adalah kerjasama yang lebih intens dan mendalam dengan penganut-penganut agama lain. Sasaran yang hendak diraih yakni pembangunan dan peningkatan martabat manusia. Bentuk dialog ini kerap berlangsung dalam kerangka kerjasama organisasi-organisasi internasional maupun nasional di mana agama-agama bersama-sama menghadapi masalah dunia. Jadi berbagai macam pemeluk agama dapat melaksanakan proyek-proyek pembangunan dalam meningkatkan kehidupan keluarga dan nilai-nilainya, membuat rakyat dari kemiskinan, dan proyek-proyek kemanusiaan lainnya. Gereja secara konkret dan resmi terlibat dalam dialog karya ini. Sekurang-kurangnya ada 2 sekretariat, itu adalah The Pontifical Commission for Justice and Peace dan Dewan Kepausan Kor Umum. Gereja juga mendesak umatnya untuk mengusahakan dialog karya, sebuah dialog yang ditemukan tidak ada agama melainkan kerjasama dalam karya-karya. C. Dialog pandangan teologis. Dialog ini dikhususkan bagi para teolog atau siapa saja yang mempunyai kemampuan untuk itu. Dalam dialog ini, orang diajak mengumuli, memperdalam, dan memperkarya warisan-warisan keagama masing-masing. Dialog semacam ini jelas membutuhkan visi yang mantap. Dalam dialog pandangan teologis tidak boleh ada pretensi, kecuali untuk saling memahami pandangan teologis masing-masing agama. D. Dialog pengalaman imam. Dialog ini dimaksudkan untuk saling memperkarya dan memajukan penghayatan nilai-nilai tertinggi dan cita-cita rohani masing-masing. Berbagai pengalaman dan kontemplasi dan meditasi, bahkan pengalaman imam dan arti yang lebih mendalam. Tantangan-tantangan dalam usaha membangun dialog antar agama. Melihat bentuk-bentuk dialog sebagaimana disebutkan di atas, dapat kita ketahui bahwa tidaklah setiap dialog cocok bagi setiap orang atau setiap situasi. Tiap bentuk dialog mempunyai pelaku, tempat, dan waktunya. Dialog agama adalah suatu hal yang tidak mudah dijalankan. Dialog selalu mengandaikan adanya keterbukaan dari tiap-tiap pihak yang berdialog. Dibutuhkan pengetahuan dan pengalaman akan agama yang seimbang.